ke paket soal 2. Nomor 1, nilai utama dalam Pancasila yang bertentangan dengan paham radikalisme adalah nilai toleransi dan nilai persatuan. Kenapa kita pilih persatuan dan bukan ketuhanan? Dalam radikalisme, dia menganggap bahwa agamanya yang keyakinannya yang paling benar. Sehingga dia tidak mau ada keyakinan lain yang menentang keyakinannya. Nah, ini melanggar paham persatuan, ya. Kalau ketuhanan itu pahamnya masuk ke komunisme. Oke. Nomor 2, invasi militer ke wilayah Indonesia termasuk invasi militer, nama lain dari agresi sejenis, ya. Dia masuk dalam ancaman karena dia sudah mau ibaratnya masuk ke wilayah kita, itu masuk ke dalam ancaman. Apa bentuk ATHG dari radikalisme? Jelas kalau dia radikalisme, dia itu adalah ancaman. Konflik di Timur Tengah dan invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan lonjakan harga minyak dunia, ya kan? Akibatnya biaya produksi dalam negeri naik dan subsidi energi membengkak. Nah, hal ini kan konflik di luar yang mengarah ke Indonesia, ya kan? Maka ini masuk dalam tantangan ekonomi. Kalau gangguan ekonomi berarti dari dalam. Gangguan itu dari dalam, ya. Nomor 5, penerapan UU TE secara ketat dan pembatasan demonstrasi menyebabkan kekhawatiran masyarakat. Banyak pihak menilai kebebasan sipil sedang terancam. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap demokrasi. Nah, kalau kalian lihat nomor 5 ini, dia termasuk dalam apa? Ancaman, tantangan, hambatan, atau gangguan. Kita melihat kasusnya di sini adalah di masyarakat terjadi kekhawatiran. Nah, hal-hal seperti itu masuk ke dalam gangguan politik. Kalau ancaman politik berarti dari luar yang mau masuk ke dalam, mau ngobrak-ngabrik. Kalau tantangan itu konflik konflik yang bakal membuat terjadinya kerusuhan atau pemikiran-pemikiran negatif di dalam kita, kayak gitu. Nomor 6, ini kejadian apa? Demonstrasi besar yang melibatkan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil, ya. Ini tentang ideologi komunisme. Kalau sudah tentang ideologi pasti tentang ancaman. Indonesia masuk ke gelombang PHK, banyak lulusan perguruan tinggi kehilangan pekerjaan. Maka ini masuk dalam bidang ekonomi, termasuk dalam hambatan ekonomi. Jadi dia menghambat kerja ekonomi dalam negeri, kayak gitu. Jadi ketika kalian mendapatkan soal, kalian harus bisa membedakan mana yang ancaman, mana tantangan, mana hambatan, mana gangguan. Kalau dia menghambat pergerakan nasional, maka ibaratnya kasus itu seperti menghambat lajunya suatu hal, maka itu masuk dalam hambatan, seperti itu. 8, maka kasus ini terancam termasuk dalam sistem demokrasi penyelenggaraan pemilu wajib netralitas, ya kan? Netralitas dalam pemilu. Nah, isu ini viral menimbulkan keresahan dan berpotensi, ada kata berpotensi masuk ke dalam tantangan, ya. Tahun 2002 hal ini menuai polemik, perdebatan tajam antar mahasiswa, memicu polarisasi ideologis dan memperlemah semangat toleransi. Ini jelas masuk ke dalam bidang ideologi. Apakah tantangan atau gangguan? Kita lihat kasusnya, apakah ini datang dari luar atau memang dari dalamnya kita? Kalau ini dari mahasiswa, mereka berdalih bahwa ruang publik harus netral dari agama. Hal ini menuai polemik dan perdebatan tajam, maka ini masuk ke dalam gangguan ideologi, ya. Peningkatan harga emas global awal 2025 disebabkan ketidakpastian geopolitik dan ekspektasi kenaikan suku bunga. Maka soal sudah seperti ini pasti kita berbicara tentang ekonomi. Nah,
Ekonomi, kita lihat kasusnya ini peningkatan harga emas global terjadinya di luar, ya kan, di luar dari negara, maka dia masuk ke tantangan ekonomi. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya.